asap di kamar ya. Gimana Kak? Beres. Bawah pintunya udah gue sumpulin pakai las. Jadi asapnya nggak bisa keluar. Hai. Yuk, let's go. Lama banget sih lu. Pokoknya malam ini kita harus have fun. Kita harus ngerayain ini semua, oke? Mau parkir di mana lu? Gue tahu tempat yang seru dulu. Lo ikutin gue aja ya. Oke. Ya Allah, jangan ambil mama aku lagi. Ih, resek banget sih satpamnya. Padahal udah gue bayar, tapi tetap aja diboleh masuk. Ih, yaudah kita cabut aja yuk. Males gue. Ayo yuk. Mau kemana sih? Masih pagi kali jam segini udah pencabut aja. Gue lagi gak enak badan. Kita duluan ya. Slow. Udah. Kakak gue yang traktir. Silakan, ayo duduk dong. Malam ini gue yang traktir semua, oke? Lo kenapa sih? Lo takut gue ngadu di Kebukansa? Ya nggak mungkin lah, gue kan dugem sama kalian, masa gue ngadu? Juga sih. Ya, ayo. Ini semua gue traktir, oke? Ya Allah. Ya Allah, kenapa jadi banyak asap di ruangan ini? Kirana. Aku harus keluarin Kirana dari sini. Saya. Sini. Ya Allah, dikunci. Nadia. Ya Allah, gimana ini? Ya Allah, gimana ini? Tolong, Bu! Ibu buka, Bu! Nadia, buka pintunya! Nadia! Kalian masih kunci kita, kan? Buka! Aku harus telepon mereka. Allah, nggak diangkat-angkat lagi. Oh, gimana ini? Buka! Dan bukan saya nelfon gue, juga matiin. Sama, gue juga udah matiin, dah cuekin aja.
Maka tolong. Kanza, aku udah rindu sekali pengen dengar suara dia, pengen tahu keadaan dia di sana. Halo, halo Kanza. Om, Mas Dan. Om. Halo Kanza. Kanza, Kanza, halo, halo, kamu kenapa Kanza? Oh, baterainya habis ya Allah. Halo, Kanza. Hasan, mau kemana sih lo? Mana? Hah? Aku harus segera menemui Kanza. Dia membutuhkan pertolongan aku. Ditanyain orang pura-pura budak lo. Lo bisa pada minggir, gue buru-buru. Mau kemana sih lo? Hah? Buru-buru amat. Lu denger ya? Gua gak akan biarin lu pergi. Apa urusannya sama gua? Ini perintah langsung dari bos Sastro Wardoyo. Pak Sastro tidak akan membiarkan satu orang pun pergi dari rumah ini sebelum Ibu Asih membayar hutangnya. Gua kasih tau lo ya. Apa urusannya utang kakak gua dengan gua? Apa urusannya? Ya ada urusan. Makanya kita kesini ya, Kita disuruh bos, paham? Lu bisa pergi kalau nanti pergi lo. Lantangin lo ya? Oh, berani lo. Lu berani nantangin kita berdua, ha? Bagaimana ini? Kanza butuh pertolongan aku. Apa sebaiknya aku telepon Pak Bayu? Jadi urusan saya di sini sudah selesai ya. Saya akan segera balik ke Jakarta, jadi saya minta tolong sama kamu untuk kasih laporan perkembangan setiap harinya ke saya. Mengerti? Baik Pak Bayu. Kalau begitu saya permisi Pak mau memantau lokasi. Iya, silakan. Iya, selamat malam Pak Hasan. Malam Pak Bayu. Alhamdulillah Pak Bayu terima telepon saya. Pak Bayu sekarang ada di mana? Ini kebetulan saya masih ada di Bandung, lagi lihat proyek Pak. Ada apa ya Pak Hasan? Tadi keponakan saya, Kanza telepon saya Pak. Sepertinya dia lagi ada dalam masalah di dalam rumah. Tapi belum selesai bicara, teleponnya mati Pak. Baik Pak Hasan. Saya akan segera pulang sekarang. Terima kasih sudah nelpon. Ada apa ini? Apa ada maling? Atau ada yang celaka? Sebaiknya aku telepon anak-anak. Hei, jangan pakai mata bos. Ketemu juga lu ya. Urusan kita belum selesai bro. Kita selesaikan di sini. Pasin gue. Lu udah kalah sama gue. Lu udah kalah sama gue. Udah rusakin mobil bokap gue. Harusnya lu ganti rugi. Mana duitnya? Balikin duit gue. Lu mau duit lu balik ya? Hah? Mau duit lu balik? Lu mau duit lu balik? Lu mau duit lu balik? Ini. Masih mau duit lu balik?
Ini anak-anak sama ibu kemana sih? Bikin khawatir aja. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan Kansa? Guys, cabut yuk. Ayo cabut. Ayo cabut. Razia! Razia! Bubar semuanya, bubar, ada razia! Razia! Dani. Untung aja lu udah selamatin gue buru-buru. Kalau enggak, muka adek lu yang ganteng ini bisa bonyok. Ih, ini bukan waktunya bercanda. Udah, santuy dong. Bercanda aja kita. Tadi apa nelfon gue sampai 20 kali coba. Ya ini papa miss call gue 10 kali. Pakai voicemail lagi. Coba buka. Dani, ini papa lagi jalan pulang. Kamu lagi apa? Kenapa nggak angkat telepon kamu? Aduh gawat nih. Aduh gawat kalau papa tahu kalau kita lagi di luar. Aduh, papa udah pulang duluan lagi. Gimana nih, Kak? Lewat pintu belakang aja yuk. Bener loh. Bantuin gue dorong. Dari belakang. Kanza? Kanza, kamu di kamar? Kanza, ini aku. Tolong buka pintunya. Aku mau bicara. Oh, jangan-jangan. Kanza lagi nggak sadarkan diri. Kanza? Astagfirullahaladzim. Kirana! Sayang, Kirana! Kanza! Kirana! Kanza, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Kirana? Kanza! Mas, mau Kirana keluar mas dari sini. Iya. Biar aku gendong Kirana dulu ya. Mana udah rame. Sayang, Kirana. Ada apa dengan kamu? Hah? Kirana, kamu kenapa sayang? Hah? Aman kayaknya. Kenapa Kirana ya? Udah, ke kamar kita. Kirana, kamu kenapa nak? Kirana? Rafiq. Sayang, Kirana. Kok nggak diangkat-angkat? Please angkat, Fik. Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Pasti Rafiq lagi sibuk banget. Sayang, kamu kenapa sayang? Ini sebenarnya apa yang terjadi sama Kirana? Dani sama Nadia pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ketahuan. Bisa habis gue. Dengar, suara langkah papa. Rafiq masih nggak angkat teleponnya. Ini kenapa Kirana dan Kanza bisa pingsan?
Semoga Nadia dan Dani tahu penyebabnya apa. Naik ke atas. Yaudah, ayo, buruan. Kamar masing-masing. Aduh, Papa ngecek kamar gue segala lagi. Mudah-mudahan Papa nggak mendekat ke kasur. Bakalan abis gue kalau ketahuan masih pakai baju clubbing. Dan Alhamdulillah, Rafiq. Halo, Rafiq. Bisa nggak cepat ke sini? Ke rumah? Ya, ini darurat. Anakku Kirana. Ya. Oh, terima kasih, Fik. Ya, ya. Basi. Mbak, tungguin mereka dong. Kalau kayak gini terus kapan aku berangkat kerjanya, Mbak? Mereka bilang nggak akan pergi loh, Mbak, kalau Mbak nggak temuin. Ya lo aja yang nemuin. Lo kan laki. Hadapin dong. Ayo, Mbak. Kurang aja lo. Lepasin gak? Kamu udah gue sayang gue mau dibawa kemana? Ini perintah dari bos saya. Anakku tuh harus ikut sama kami. Minggir. Ayo. Lo nggak bisa memperlakukan gue kayak begitu dong. Lu jangan pernah ikut campur lu ya. Ayo, ayo. Gak, jangan dibawa. Gak bisa ketemu aku. Lu tuh mau kemana? Apa sih? Lu mau jangan dibawa anak gue. Lo nggak bisa memperlakukan gue kayak gitu. Lepasin nggak? Lepasin nggak? Lepasin nggak? Masa kayak gitu lah? Tasya! Tasya, berhenti! Tasya! Hei! Kamu lo berani kejam, lo kejam, dia kejam, jangan. Lo kan objek kejam. Kamu kurang banget sih lo. Kejam! Ya ampun Tasya! Keluarin gue dari sini! Tolong siapapun keluarin! Diam! Awas kalau bisa. Mama, aku nggak mau dibawa ke Pak Sastro. Aku nggak mau dipaksa nikah sama bandut tua itu. Kalza, ini sebenarnya apa yang terjadi? Asap tadi. Asap apa? Apa maksud kamu dengan asap? Ada apa ini? Udah telepon dokter Rafiq belum? Sudah dia untuk bawain oksigennya. Kalau Papa tahu gue sama Dani yang bikin kamar bukan sepenuh asap, ambiar semuanya. Pa? Papa udah pulang? Kalian berdua itu tidur atau mati? Bisa-bisanya tidur nyenyak sementara adik kamu itu lagi dalam bahaya. Kirana kenapa, Pa? Kenapa lagi? Kalian diam di sini. Pokoknya urusan papa sama kalian belum selesai. Kalian jangan kemana-mana.
Sebenarnya apa yang terjadi? Aku sama Kirana tidur di kamar. Terus tiba-tiba ada asap banyak. Kamu juga harus mendapatkan perawatan, Kansa. Kirana aja dulu. Dia masih kecil. Dia butuh oksigen. Aku berikan oksigen. Kamu berbaring saja di sini di sebelah Kirana. Nanti setelah 10 menit, kamu bisa angkat oksigennya. Bagaimana? Bagaimana dengan Kirana, Rafiq? Aku harus bicara sama kamu, Bay. Ada apa? Justru aku yang ingin bertanya sama kamu, Bay. Kok bisa mereka menghirup asap sebanyak itu? Untung tadi kamu cepat menelpon aku, Bay. Terlambat 10 menit aja. Mungkin mereka sudah nggak selamat. Kalian dengar itu? Bisanya kalian tidur nyenyak? Adik kalian itu hampir aja mati. Papa coba hubungi telepon kalian tapi semua telepon di rumah ini mati. Maafin aku, Pak. Tapi sebenarnya kita nggak salah. Soalnya kita tidur jadi nggak bisa dengar apa-apa. Ini adik kamu. Adik kamu yang hampir meninggal. Kamu bilang apa barusan? Sembarangan kamu. Ada apa sih malam-malam begini ribut-ribut? Aduh, kayak mandor bangunan. Ma, emang kita salah ya kalau tidur nyenyak terus kita nggak dengar apa-apa? Kita kan capek, Oma, sekolah seharian. Tidur aja terus. Seandainya rumah kita ini terbakar, kalian itu pasti sudah hangus kalau kayak begini terus. Dani, Nadia, ayo. Maaf, Rafi. Ada apa sih? Marah-marah begitu terus? Mentang-mentang gue diem, gue diinjek-injek, digilas kayak gini. Anak gue main ditangkep, disandra sama dia. Gue mesti ngapain coba nih? Siapa dia udah? Masih begini. Si badut tuh. Aduh tua lo ngapain nelfon lagi lo? Hah? Mau ngomong apa lo? Iya Pak Sastro. Saat ini kamu tidak memiliki kesempatan lagi untuk menunda-nunda membayar hutang kamu. Tapi Bapak kan sudah kasih waktu ke saya sampai akhir minggu. Saya jangan ditekan seperti ini ya Pak. Keterlaluan sekali. Oh, Asih. Saya itu tahu siapa kamu. Saya itu mengenal kamu. Kamu itu perempuan yang memiliki akal bulus kamu. Bisa saja kamu sebelum minggu ini kamu melarikan diri. Atau kamu ngumpet di mana. Hah? Iya kan? Makanya saya membutuhkan sesuatu untuk menjadi jaminan supaya kamu bisa membayar hutang. Paham kamu itu? Saya paham Pak. Kamu dengar ya. Kamu memiliki 3 pilihan. Yang pertama, kamu harus membayar hutang kamu. Penuh. Dengan bunganya. Yang kedua, tolong kamu siapkan penghulu. Untuk saya menikahi anak kamu. Dan yang ketiga, kamu siapkan kain kafan. Dan saya akan mengembalikan anak kamu dengan dibungkus kain kafan. Iya Pak Sastro. Saya paham Pak. Kacau nih. Kacau banget gilingan. Ih. Sampai juga sih jadi begini keadaannya. Aduh gimana caranya supaya gue bisa cepet dapet duit. Kalau enggak, Sita saya dipaksa kawin sama si badak tua. Dan bahkan anak gue bisa dibunuh sama dia. Aduh, mesti ngapain sih? Yang siapa nih? Ini bocah! Ini amplop coklat, kira-kira isinya apa ya? Oh, ya ampun,
ternyata isinya daun. Ibu balikin, Bu. Itu bukan punya aku. Bu, balikin, Bu. Kanza, dari dia gue bisa dapat uang buat bayar utang gue ke Sastro. Mereka akan baik-baik aja, Bay. Tapi aku harus pergi dulu untuk mengambil beberapa persediaan oksigen. Sekarang udah larut malam, jadi ya aku harus mengambil sendiri. Aku pergi dulu ya, Bay. Baik, terima kasih banyak ya. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Bayu. Apa Kansa baik-baik aja? Iya, Pak Hasan. Kanza baik-baik saja. Ada apa, Pak Hasan? Oh, alhamdulillah. Ya Pak, kalau begitu rencananya saya mau datang ke rumah Pak Bayu, apa boleh? Oh iya, tentu saja. Rumah saya pintunya terbuka untuk Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Woi, gila rapi amat. Hah? Mau kemana? Gue mau kerja. Awas mikir. Kagak bisa. Udah masuk. Gue mau kerja. Masuk nggak lo? Kalau nggak gue patahin nih kaki. Gara-gara masalah Mbak As, semua jadi kena getahnya. Kalau mereka di sini terus, gimana aku bisa kerja? Bisa aku dipecat. Malah bengong lagi. Masuk udah. Mama di mana? Mama di mana? Mama? Tinggalin aku lagi, Ma. Jangan tinggalin aku lagi, Ma. Mama. Apa, Nak? Alhamdulillah, Allah nggak bawa Mama lagi. Aku pikir Allah mau bawa Mama ke rumah Allah lagi. Enggak kok sayang, Mama nggak pergi kemana-mana, kan Mama di sini nemenin kamu tidur. Benar ya, Ma? Mama nggak akan ninggalin aku lagi. Iya. Kamu lapar nggak? Ma, masakin aku bubur ayam buat aku. Aku mau makan bubur ayam. Mama bikin bubur ayam, tapi kamu janji kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah udah membuat aku tetap punya Mama. Aku janji aku akan menjaga Mama. Aku terus menjanji aku akan jadi anak yang baik. Supaya Mama akan nemenin aku. Amin. Enak nih gue kerjain. Ya Allah. Bu, maaf aku nggak sengaja. Pagi-pagi, Nadia udah sengaja bikin masalah. Tapi aku nggak boleh kepancing. Nadia, kamu mau sarapan apa? Gak usah repot-repot, Bu. Aku nggak mau nanti ibu ngomong ke orang-orang kalau misalnya anak tiri ibu ngerepotin. Ini belum selesai, Ibu Guru. Bina mana sih? Ya Allah, udah jam 7. Aku bangunin Mas Bayu dulu kali ya. Maaf Mas, aku baru aja mau bangunin Mas. Kirana udah bangun.
Mas Bayu sama sekali tidak menganggap aku. Kirana, Sayang, kamu sudah bangun? Kamu gak apa-apa? Hah? Kamu udah sehat, sayang? Sudah, Pak. Papa tenang aja. Kan Mama di sana. Mama pasti nolongin aku dari asapnya. Sampai aku nggak bisa lihat apa-apa. Aku tadi takut banget. Sekarang coba Kirana cerita tuh sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa di ruangan tuh asapnya bisa banyak seperti itu? Kenapa? Kirana gimana? Baik-baik aja? Kirana sih baik-baik aja, Kak. Kok bisa sih Kirana di kamar Bukansa? Itu kan di luar rencana kita. Padahal ya, sebelum gue masukin asap talking kamar Bukansa, gue lihat Bukansa sendirian di kamar. Gue juga nggak tahu tiba-tiba ada Kirana di dalam. Jadi kalian pelakunya? Tega banget kalian. Kalau emang kita yang ngelakuin, kenapa? Ibu bisa apa? Ibu mau ngadu ke Papa? Hah? Ibu nggak punya bukti apa-apa, Bu. Papa lihat aku sama Kak dia tidur semalam. Asal Ibu tahu ya, Bu. Aku sama Kak dia itu sayang banget sama Kirana. Dan Papa nggak mungkin gampang percaya dengan omongan Ibu. Oma juga. Nggak mungkin percaya dengan omongan Ibu. Kalau sampai ibu dianggap ngarang ataupun ngada-ngada, bisa-bisa ibu juga dianggap memfitnah kami, anak tiri ibu yang teraniaya. Jadi kalau misalnya ibu pengen ngadu ke Papa, ya ngadu aja. Aku pengen lihat siapa yang dibela Papa, kami atau ibu. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin sama Dani sama Nadia? Setiap hari dia makin gak suka sama aku. Maafin aku, Bu. Aku gak akan nepatin janji Ibu. Aku gak tahu apa yang harus aku lakuin, Bu. Aku udah berusaha jadi ibu yang terbaik buat mereka. Aku pengen mereka jadi anak yang baik dan jauh dari masalah. Udah gede, udah 7 tahun nggak? kamu belum bisa makan sendiri, sayang. Aduh, biar Oma yang suapin dulu, ayo. Enggak. Akhirnya kamu datang juga. Udah tahu anak masih kecil, sakit, ditinggal. Kamu tahu nggak? Dia sekarang protes soal makanan. Aku nggak protes soal makanannya. Aku cuma bilang kalau aku udah gede. Aku bisa makan sendiri, Oma. Nggak usah dinyuapin. Iya, Bu. Kirana bilang dia pengen makan sendiri. Dan aku harus keluar tadi karena harus nyiapin sarapan Mas Bayu, Nadia sama Dani. Kamu tuh ada jawabannya. Udah tahu anak masih kecil, belum bisa makan sendiri. Nggak punya Oma, aku bisa makan sendiri. Kamu tuh belum bisa makan sendiri, tuh tangannya aja masih gemetar tuh kan? Sayang, biar Mama bantu ya. Giliran Kansa yang nyuapin, dia mau. Ma, aku udah sehat kok, Ma. Iya sayang, udah makan lagi ya, biar makin cepat sembuh.
Aku kan cerita sama teman-teman kalau mama itu guru. Mereka kaget. Mulutnya kayak gini. Mama sekarang pergi aja. Kan mama harus ngajar. Nanti mama ajarin juga ke Dani dan ke Nadia supaya jadi anak yang baik. Lihat nih, aku udah bisa makan sendiri kok, Ma. Tapi hari ini Mama pengennya sama kamu. Mama pengen kita senang-senang. Tapi sebelum itu Mama emang pengen ke sekolah sih. Karena Mama rasa Mama nggak akan ngajar di situ lagi. Mama akan ngurusin urusan Mama dulu. Mama nggak lama kok, bentar lagi Mama balik. Dan kalau ada apa-apa telepon Mama ya. Ya. Kansa? Mau kemana kamu? Aku mau ke sekolah, Bu. Bayu! Bayu! Ya, Ibu. Ada apa? Coba lihat istri kamu. Udah tau anaknya lagi sakit malah mau pergi kerja. Bu, aku ke sekolah itu aku mau... Bayu, mungkin Kansa ini dia lebih penting mengurus anak orang lain daripada mengurus dan mendidik anak kamu. Bu, sudahlah. Biarkan Kanza mengajar. Karena memang dari awalnya Kanza itu adalah seorang guru. Dan memang sudah tanggung jawab dia untuk mengajar. Lagi pula kan Kirana sudah baik. Tapi dia kan harus tahu prioritas yang penting untuk saat ini. Bu, Mas, aku ke sekolah itu, aku mau bilang kalau misalkan aku untuk berhenti untuk mengajar. Dan aku juga akan cari penggantinya kok. Tapi aku harus ke sana karena supaya aku kasih tahu ke guru yang pengganti aku apa yang harus mereka ajarin. Aku nggak lama kok, Mas. Ya sudah. Silakan. Berangkat saja mengajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayu, lambat atau cepat kamu harus suruh berhenti Kansa itu bekerja. Kamu kan nikahin dia untuk mengurus dan mendidik anak-anak kamu. Walaupun dia itu guru. Tapi tidak seperti Sarah, dia lebih mementingkan mengurus dan perhatian terhadap anak-anaknya. Iya, Sarah. Nggak ada perempuan lain yang sebanding dengan kamu. Dan dapat menggantikan posisi kamu. Kamu udah ninggalin aku kan? Kamu sudah melepas kesempatan kamu untuk menjadi ratu di dalam kehidupan aku. Dan lebih memilih hidup menderita seperti ini. Apa maksud kamu, ha? Gak ada yang perlu ditutupi lagi, Kansa. Aku udah tahu semuanya. Keluarga baru kamu itu benci sama kamu. Gak ada dari keluarga kamu yang bisa menerima kamu. Kenapa kamu rela hidup menderita demi mereka, Kansa? Dani, tunggu Dani! Dani! Dani, kemarin uang itu Dani! Kalau aku nggak mau kenapa? Ibu mau lapor ke papa? Sekarang nggak usah ngalangin aku.
Kamu mau kabur kemana, Kansa? Kamu nggak perlu takut sama aku. Yang ada sekarang aku pengen jemput kamu dan ingin melepas penderitaan yang kamu alami selama ini, Kansa. Enggak, lepasin aku sekarang, jangan aku pergi. Enggak akan, Kansa. Kamu itu milik aku. Selamanya akan menjadi milik aku, Kansa. Enggak, lepasin. Ayo. Niko. Berhenti kamu nyakitin dia. Kamu nggak pernah belajar ya dari kesalahan kamu. 3 tahun kamu masuk penjara. Kamu mau masuk penjara lagi? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu maafin dia ya. Nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kamu pergi aja, ya. Kansa! Mau kemana? Ayo kita pulang. Ma, aku masih ada urusan sama Kansa, Ma. Mana nggak mau tahu. Pokoknya mulai sekarang kamu nggak boleh menemui Kansa lagi. Ayo. Ma, udah nggak usah dipegang kayak gini, malu dilihat orang, Ma. Emang kenapa? Hah? Kamu mau Mama teriak-teriak, nyuruh kamu pulang, terus orang-orang pada denger terus lapor polisi. Kamu mau? Ayo sekarang. Di sini, gue gak mau di sini. Kemarin gue dari sini, gue gak mau nikah sama anak tua miskin. Siapapun ada di sana tolongin gue. Gue mau keluar dari sini. Cepetan bukain. Aduh Neng, gak usah teriak-teriak gitu Neng. Ntar tenggorokan kamu yang sakit. Nah, sekarang mau makan dulu nih. Ntar kalau sakit repot. Bodoh amat. Resek banget lu ya. Kamu tuh gak akan dibebasin dari sini sebelum ibu kamu menyelesaikan semua utangnya. Ngerti? Pergilah. Sekarang makan. Bos itu gak mau calon istri yang cantik itu sakit. Ntar kita jualnya repot ya. Makan. Ya Allah, kata menyan lu. Lo jangan kemana sih? Ajar lu. Kalau bukan calon istrinya si bos, gue udah benci lu. Makan lu keluar. Rasain emang enak. Pergi lo. Pergi lo, makan. Botak jatuh. Banget ya. Gue bisa ngontak Mama pakai handphone ini. Ada apa? Mana sih? Bilangin sama dia, ini ada titipan paketan dari Bos Sastro, Wardoyo. Apa ini? Lu nggak usah tanya, nanti juga lu akan tahu. Apaan tuh? Ini katanya paket dari anak buahnya Pak Sastro. Apaan sih Pak isinya? Kain kafan itu kain kafan. Masa kayak apa aja? Sastro. Iya. Halo Pak Sastro. Bagaimana Asih? Sudah sampai paket yang saya kirimkan? Udah Pak Sastro. Saya udah terima paketnya Pak. Saya mohon ya Pak.
Tolong jangan sakitin anak saya. Asya itu anak saya satu-satunya ya Pak. Tolong Pak. Makanya kamu harus bayar semua utang-utang kamu. Dan juga uang yang sudah saya berikan untuk pernikahan saya dengan Kansa. Paham kamu itu? Iya Pak, saya akan bayar. Saya akan bayar utangnya, tapi permasalahan... Tidak ada tapi-tapian. Kalau kamu tidak membayar hutang-hutang kamu, tidak mengembalikan uang yang sudah kamu terima, saya yang akan mengembalikan anak kamu di dalam keranda. Ingat ya, saya tidak main-main. Ingat. Astaga, Tasya, Mama gak ngerti gimana caranya cari duit, ya ampun. Hasan! Hasan! Hasan, stop! Kacau! Hasan! Stop! Mau ngapain lagi sih? Lu stop! Lu sengaja lo ya? Keterlaluan banget sih lo jadi adik. Gue lagi ada masalah gede, Hasan. Lo main pergi-pergi aja. Bantuin gue dong. Cari duit gimana? Supaya selesai masalah gue. Kasihan dong sama keponakan lo si Tasya. Kan Basi pengen banget tuh jadi orang kaya. Hidupnya pengen cepet bener. Ya udah, Tasya kawinin aja sama Pak Sastro. Kan Basi dapat tuh kekayaannya. Si Tasya keponakan lo itu udah punya pacar yang tajir melintir dan masih muda, ngerti gak? Ya udah bodo amat, terserah Basi lah. Ya tapi lo sebagai adik bantu gue. Pergi. Ma, apaan sih? Itu Riko kan? Oh iya, iya itu Riko. Riko mantannya si Kanza. Jadi benar dia udah keluar dari penjara. Mas Rito ada di sini. Mas Rito ada di sini. Itu Bu Marlina. Kenapa kok takut gitu ya ingat Pak Sastro? Dia nggak boleh lihat aku. Dia nggak boleh lihat aku. Tapi kenapa ya? Apa jangan-jangan Bu Marlina itu kenal sama Pak Sastro? Riko, ayo kita pergi dari sini, Riko. Ma, ada apa sih, Ma? Riko, ayo kita pergi dari sini. Ayo, Ma, Riko. ayo, Ma, ayo, Ma, udah. Riko, Ma. kamu ikut Mama. Ayo, cepat. Ma. Jalan-jalan. Ini pasti ada apa-apanya ini. Gue harus cari tahu. Siapa tahu gue bisa manfaatin keadaan ini. Sumpah, gue kepo tingkat tinggi ngeliat kelakuannya Bu Marlina ke Riko. Ada apa ya sebenarnya? Riko, kamu harus hati-hati, Riko. Monster itu datang lagi dan dia pengen ngambil kamu. Mama gak mau. Mama gak mau kehilangan kamu, Riko. Kamu harus hati-hati, Riko. Kamu harus hati-hati. Ma, cukup, Ma, cukup, Ma. Ma, hentikan semua omong kosong ini, Ma. Berhenti ngomong mengenai monster itu lagi, Ma. Kalau sampai ada tetangga yang dengar, Mama bakalan dikira orang gila, Ma. Mama memangnya mau dibawa ke rumah sakit jiwa lagi, Ma? Enggak. Mama gak peduli. Mama cuma pengen ngejagain kamu, Riko. Monster itu ingin mengambil kamu dari Mama. Monster itu yang udah nyakitin Mama, Riko. Monster itu udah nyakitin Mama. Ma,
Sebenarnya ada apa sih, Ma? Apa yang terjadi, Ma? Siapa, Ma? Siapa yang udah nyakitin Mama? Dari tadi itu Bu Marlina ngomong monster terus. Siapa sih sebenarnya itu monster? Sepertinya ada yang dia rahasiain dari si Riko. Udah, aku mau pergi aja nih, Ma. Riko, kamu nggak boleh pergi. Kalau sampai papa ngeliat kamu, mama akan kehilangan kamu untuk selamanya. Ma, apaan sih, Ma? Iya, nggak salah lagi. Jadi Pak Sastro itu papanya Riko. Pantesan itu Bu Marlina takut banget ngelihat Pak Sastro. Jadi dia takut kalau Riko itu diambil sama Pak Sastro. Siapa itu? Riko, Siapa? Riko, ayo kita masuk. Iya, Ma, udah tenang aja, Ma. Paling itu ulah kucing, Ma. Enggak, ayo kita masuk. Ayo Riko, ayo. Sastro itu pengen banget punya anak laki-laki. Dan sepertinya dia nggak tahu kalau Riko itu anaknya dia. Jadi ini kesempatan yang cakep buat gue kasih tahu ke Sastro. Ya kali gue kayak gitu. Gokil emang tuh orang. Dan ada yang nyariin lu tuh. Siapa? Gak tahu. Sana Ki, lu temuin aja. Bentar ya, gue tinggal dulu. Gue juga tahu. Bentar. Lu mau kemana, Bro? Urusan kita belum selesai. Mau lo apa? Lu tau lah mau gue apa. Ada nggak? Kalau lu nggak ada duit, laporin ke bokap lu. Lu ikut balapan liar pakai mobilnya dia. Sekarang gue lagi gak ada duit. Lagian juga ini sekolahan. Terus kalau ini sekolahan kenapa? Lu mau lapor sama guru? Silakan lu lapor. Gue tunggu lu di belakang sekolah. 30 menit lu nggak bawa duitnya. Siap-siap gue tagih ke bokap lu. Jangan lagi ke bokap gue, please. Oke. Fine. Gue tunggu lu. Dan, lo mau kemana? Gue butuh duit sekarang. Jangan bilang pengen nemuin dia. Gue gak ada pilihan lagi, Kak. Gue gak tahu harus apa. Dani! Ini uang yang kamu pinjam kemarin. Makasih ya, Wit. Sama-sama. Sebenarnya buat apa sih kamu pinjam uang sebanyak ini? Aku mau beli baju dan aku juga ada kebutuhan lainnya. Hah? Nggak salah. Kamu nikah sama orang kaya, tapi kamu beli kebutuhan kamu pakai uang kamu sendiri. Emangnya dia nggak nafkain kamu? Aku cuma nggak mau ngerepotin dia. Ya tapi kan dia suami kamu, Za. Udah sewajarnya dong kalau misalkan kamu minta dibeliin baju, make up, atau yang lainnya. Itu tuh udah tanggung jawab dia sebagai suami. Ya udah, aku permisi dulu ya. Ya udah. Kanza, aku pikir kamu sekarang udah bahagia dengan kehidupan baru kamu. Ternyata sama aja kayak dulu. Mudah-mudahan kamu kuat menjalani semua ini ya, Za. Bukan, Sah.
Bu, tunggu Bu. Bu, tolongin saya Bu. Dani, kamu kenapa? Ada apa? Mereka datang buat minta duit ke saya Bu. Terus kalau saya nggak bayar, mereka bakal lagi ke Papa. Dan kalau Papa tahu, saya bisa habis Bu sama Papa. Bentar, kamu utang sama siapa? Sama mereka yang kemarin balapan liar sama saya Bu. Bu, saya bakal janji sama Ibu Bu. Saya akan berubah jadi anak yang lebih baik Bu. Kalau perlu saya bersumpah di kuburan mama saya Bu. Asalkan Ibu nolongin saya Bu. Gak perlu kayak gitu. Ya udah, ntar aja di mana orangnya. Udah Bu, Ibu mau nolongin saya Bu. Ayo Bu. Di mana? Payah sih Dani. Ngapain coba dia minta tolong sama Bu Kansa? Pakai ngemis-ngemis segala lagi. Dasar. Itu Bu, mereka Bu. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Biar ibu yang ngadepin. Iya Bu. Setelah udah di tangan, tabel party. Kalian main ketemu sama Dani? Tergantung siapa yang bertanya. Saya ibunya. Baik, kalau itu saya jawab. Dani punya utang sama saya. Utang balapan. Gak banyak kok, Bu. Berapa utangnya? 50 juta. $50 juta? Ya, kalau dia nggak bayar, saya bakal nagih ke bokap ya. Dani, lo udah baikan sama Bu Kansa? Lu salah paham Kak. Gue mana mungkin di pihak dia. Tadi buktinya lo minta tolong sama Bu Kansa. Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting satu masalah gue udah kelar. Dani! Sabut ya. Nih. Saya bayar utangnya Dani. Ini nggak ada 50 juta. Udah, uang itu ambil aja atau saya telepon polisi dan melaporkan kalian. Karena kalian udah balapan liar. Ibu mau ngelaporin ke polisi. Kalau gitu Dani kena dong. Ya pasti Dani akan kena. Tapi dia masih di bawah umur kan. Jadi dia bisa bebas secepatnya. Tapi kalau kalian, karena kalian udah dewasa, ya palingan 10 tahun penjara lah. Dan sekali lagi, kalau kamu berani memeras Dani, saya akan laporin. Dan mungkin kamu bisa lebih parah di penjara. Akhirnya mereka hidup bahagia. Gitu. Dah, sekarang tidur ya. Wah, bacain lagi dong. Lagi. Iya, tentang Tuti tidur sama kurcaci. Kirana senang sama cerita itu. Iya, Pak. Dulu Mama suka bacain itu. Ya, sudah. Aku lihat di bukunya dulu. Bi? Maaf Tuan, ini ada paket. Paket? Terima kasih, Bi. Iya. Paket? Apa tuh, Pak? Papa juga belum tahu. Perasaan Papa nggak pesan apa-apa. Buka, Pak. Buka, Pak. Kayak... Oh, bagus banget, Pak. Buat siapa nih? Sayang, kotak perhiasan ini yang kamu maksud. Ya. Iya, Mas. Batu permata ini
Aku pengen sekali dibagi 3. Dibagi jadi 1 set perhiasan. Aku pengen 1 set itu jadi cincin, lalu jadi kalung, berikut liontinnya, dan juga jadi 1 bros. Aku pengen di hari ulang tahunku, aku mau mewariskan perhiasan ini untuk anak-anak kita. Supaya mereka bisa selalu mengingat aku. Nanti Kirana aku mau kasih antingnya. Jadi waktu Kirana menikah nanti dia bisa pakai itu. Pasti cantik. Terus kalung dan liontinnya? Kalung dan liontinnya aku mau berikan pada Nadia. Dia pasti cocok sekali pakai itu. Dan brosnya aku mau berikan pada Dani. Jadi mereka nanti ada kenang-kenangan dari aku. Sayang, udah. Please, kamu jangan bicara seperti itu. Kamu harus sembuh. Biar nanti kamu sendiri yang menyerahkan semua perhiasan ini sama anak-anak kamu, ya? Itu semua udah gak mungkin. Usia aku gak lama lagi. Sarah, please, kamu gak boleh begitu. Kita nanti semua di sini akan mencari pengobatan yang terbaik buat kamu. Ya, aku tahu. Aku sayang kalian semua. Tapi kita nggak boleh mengingkari kenyataan. Toko perhiasan langgananku akan datang ke sini. Akan mengambil perhiasan ini dan mereka juga mengirim desain yang baru. Hai, sayang. Tapi masih ada satu. Ini apa, Mas? Aku cuma ingin kamu tahu kalau seluruh waktu yang aku punya bersama kamu itu adalah perayaan buatku. Jadi sekarang aku ingin merayakannya bersama kamu. Sudah dong, sayang. Kita mau happy di sini. Iya, aku bahagia. Aku bahagia sekali. Oh ya. Oh, jadi hari ini hari ulang tahun Mama ya? Iya, sayang. Ya udah sekarang kamu tidur siang dulu ya.
Ya udah, ayo. Tunggu. Sekarang kamu bobo ya. Bobo, ayo. Kok Papa taruh perhiasan di laci? Bukannya itu buat kado ulang tahun Mama? Bentar lagi kan Mama pulang. Aku aja yang kasih hadiah ini. Pasti Mama seneng. Kita harus tetap minta perempuan itu, Kak. Oh bener. Yuk. Mama udah pulang. Iya sayang. Ada apa? Aku ada sesuatu buat Mama. Tebak, apa yo? Apa itu Mama kok nggak tahu sih? Ini hadiah dari Papa buat Mama. Ini hadiah buat Mama dari Papa. Iya, hadiah dari Papa buat Mama. Itu nggak salah. Papa ngasih perhiasan ke Mama. Ketahuan. Papa keterlaluan. Papa udah nggak sayang kita lagi. Kamu serius sayang? Emang ini dari Papa? Iya, ayo buka. Kan itu punya Mama. Apa benar nih buat aku? Kenapa aku ngerasa aneh ya? Kalau memang ini buat aku, kenapa nggak Mas Bayu aja yang langsung ngasih? Kok jadi Kirana? Wanita jahat itu sudah merebut semua perhatian Papa. Gimana ceritanya Papa ngasih hadiah semewah itu? Kita cari tahu dulu. Bener nggak kalau misalnya Papa ngasih hadiah itu untuk Bukansa atau bukan? Ya lo tahu sendiri kan kalau Kirana tuh nganggap Bukansa sebagai mama kita. Siapa tahu Kirana salah paham? Salah paham gimana? Ya lo tahu sendiri kan kalau Kirana tuh polos banget orangnya. Nanti gue coba cari tahu deh. Bener nggak Papa ngasih itu untuk Bukansa? Mana nih Basi ya? Kok nggak dateng-dateng sih? Kok nggak diangkat sih sama Basi? Bu, sini Bu. Ya, ada apa ya? Bu, saya mau nitip kunci. Takutnya kalau pas saya pergi Mbak Asi datang. Oh, ya, iya Mas. Kesinin aja kuncinya. Ya, makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Aku harus segera pergi untuk menemui Kanza. Aku udah janji sama dia. Takutnya Kanza nungguin aku. Pada tua! Ngapain lu nyindir gue? Kamu lihat. Saya telepon ibu kamu. Saya suruh pilih satu di antara dua itu. Mau baju pengantin untuk pernikahan kita. Atau kain kafan buat pemakaman kamu.
Ya, seharusnya ibu kamu sudah ada di sini. Waktu berjalan terus. Tik, tik, tik. Aris, saya tahu kamu pasti pandai memilih satu di antara dua ini. Silakan. Baju kebaya untuk pernikahan kita. Tidak ada rotan akan menjadi. Ayo sayang, ayo. Berarti kamu pilih yang kedua, hah? Pilih kain kafan buat pemakaman kamu. Yang ini. Stop! Stop, Satro! Stop! Coba lo. Akhirnya kamu datang, Asih. Berarti kamu sudah memiliki uangnya, kan? Ayo. Mana uangnya? Sini. Saya nggak punya uang, Pak Satro. Tapi saya akan tunjukin anak laki-laki Bapak. Kamu jangan bercanda ya, Asih. Kamu jangan bercanda. Oh, kamu mau main-main. Berarti kamu memilih kain kafan ini untuk anak kamu atau untuk kamu? Bapak ingat dengan perempuan yang bernama Marlina? Ma, ini kenapa sih? Udah Tasya, kamu tenang aja, ya. Betul, ini rumahnya. Iya Pak, itu rumahnya. Mama harus ngejagain kamu, Riko. Kamu nggak boleh kemana-mana. Riko, kamu nggak boleh pergi. Gimana kalau sampai monster itu ngeliat kamu? Dia siapa sih, Ma? Dia siapa? Aku nggak tahu, Ma. Mama aja nggak kasih tahu aku, Ma. Udah, aku mau pergi aja nih, Ma. Riko, kamu nggak boleh pergi. Kalau sampai Papa ngeliat kamu, Mama akan kehilangan kamu terus. Aku punya Papa. Ini rumahnya. Kita harus temukan mereka. Aku harus pergi. Satro nggak boleh menemukan aku. Marlina. Sastro. Marlina! Oi! Buka! Riko, buka pintunya, Riko. Ada apa lagi sih, Ma? Riko, kamu harus beresin barang-barang. Ayo beresin. Ada apa, Ma? Jelasin dulu. Ma, ada apa, Ma? Ayo, kamu beresin barang-barang. Monster itu ada di sini. Ayo cepat. Monster itu nggak boleh tahu seperti apa muka anakku. Tasya, kamu dengar Mama ya. Kamu harus pacaran sama Riko, ya. Mama tuh ngaco deh. Aku udah pacaran sama Ferry. Sih kamu udah nurut deh sama Mama. Ferry itu nggak penting, buang aja dia ke laut. Pokoknya pacaran sama Riko, oke? Titik. Tangkap dia, jangan sampai lolos. Tangkap dia. Marlina! Hah? Kalian berdua
cari dan geledah semua kamar. Bawa perempuan itu kemari. Bawa! Marlina! 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 Ma, ini sebenarnya ada apa sih, Ma? Ada siapa, Ma? Aja. Pokoknya kita harus pergi dari sini. Aja. Ma, ya, pulang dulu, Ma. Ma. Marlina! Marlina! Dino! Ucup! Bos, ya bos. Mana dia? Bos, nggak ada satu orang pun bos. Ya bos, kayaknya udah kabur bos. Bodoh kalian, bodoh! Masa nangkep perempuan kayak gitu aja nggak bisa? Cari lagi, cari! Ma, ini sebenarnya kita mau kemana, Ma? Udah, pokoknya kita harus pergi dari sini. Kayaknya mereka udah jauh. Nggak ada, Cup. Yuk, kita laporan bos. Marlina! Saya sudah keliling seluruh ruangan bos, tapi nggak ada bos. Ini bos, kayaknya mereka udah kabur bos. Marlina. Marlina. Kamu mau main-main dengan saya? Kamu sudah berani membawa pergi anak lelaki saya. Dan kamu pula lah nanti yang akan membawanya ke Sastrowardoyo. Sayang, kok kamu gak tidur? Aku mau sama Mama. Sayang, kamu harus tidur, besok kamu harus sekolah loh. Nah, kok liatin aja? Pakai. Sini, duduk sini. Aku bantu ya. Tuh kan, cantik mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu siapa? Mau apa kesini? Saya pamannya Katza. Saya bisa ketemu dengan Katza, Bu? Ya sudah, kamu tunggu di sini. Dina? Dina? Ya, Nyonya. Ini omnya Kansa. Kamu antarkan dia ke dalam. Baik, Nyonya. Judes banget sama kamu. Mari, Pak. Apa-apaan ini? Tapi aku tidak mungkin menegurnya di depan Kirana. Kirana, sini. Lihat deh, Mama cantik ya. Mama suka hadiah dari Papa. Ya sudah, kamu sekarang kembali ke kamar ya. Biarkan mama kamu istirahat. Oke. Ya?
Aku bobo dulu ya. Iya sayang. Iya sayang. Mas, makasih ya mas kadonya. Itu bukan untuk kamu. Maaf mas, aku nggak tahu. Aku pikir mungkin Kirana cuma pengen main sama aku aja mas. Soal perhiasan itu mas. Main-main doang, alasan basi. Non Kansa ada di kamarnya, Pak. Biar Bibi tunjukin ya. Gue tahu caranya supaya dia keluar dari rumah ini. Bentar. Gue tahu gimana caranya buat Endang bukan keluar dari rumah ini. Kanza, Om Hasan. kamu baik-baik aja kan, Kanza? Aku nggak apa-apa kok Om. Cuma kemarin pas lagi bikin bubur yang masih panas, terus kena kaki aku. Jadi agak perih merah-merah gini. Kanza, kamu kelihatan stres, kelihatan capek. Kamu baik-baik aja kan di rumah ini? Aku baik-baik aja kok Om. Om gak usah khawatir. Kenapa pintu lemariku terbuka? Kotak perhiasannya nggak ada. Kotak perhiasannya hilang apa? Apa aku lupa meletakkannya? Enggak. Ini beneran hilang. Pasti ada yang ngambil. Siapa yang mengambil kotak perhiasan? Sarah. Ayu. Ayu. Ibu. Kamu kenapa kok kelihatannya panik banget? Kenapa? Ada apa? Saya ada taruh kotak perhiasan di dalam situ, Bu. Tapi sekarang kotak perhiasannya hilang. Hah? Perhiasan? Iya, Sarah. Jadi sebelum meninggal dia sempat membuat satu set
perhiasan Bu yang rencananya akan dibagikan kepada anak-anaknya. Dan tepat hari ini kan hari ulang tahun Sarah Bu. Jadi saya rencananya juga akan membagikan sekarang pada anak-anak. Tapi sekarang kotak perhiasannya hilang. Apa ada yang ngambil ya Bu? Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu langsung kabarin Om ya. Sebisa mungkin Om akan bantu kamu. Iya Om, makasih ya Om. Cuma Om yang perhatian sama aku. Ya udah, Om pamit dulu ya. Salam buat suami kamu. Pak Hasan. Pak Hasan, maafkan saya dari tadi ninggalin Pak Hasan. Soalnya tadi ada sedikit masalah di dalam. Nggak apa-apa Pak Bayu. Bu, ini saya tahu. Saya udah ketemu dia tadi. Ada barang yang berharga hilang di rumah ini. Jadi saya pengen periksa tas kamu. Tas om kamu. Ibu jangan sembarangan menuduh saya. Saya memang bukan orang kaya, Bu. Tapi saya bukan pencuri. Kamu gak usah banyak ngomong. Begitu kamu datang, barang berharga anak saya itu hilang. Siapa lagi kalau bukan kamu pencurinya? Ibu, maafkan saya Pak Hasan. Ibu, bagaimanapun juga Pak Hasan ini tamu kita, Bu. Seumur-umur saya tidak pernah mencuri. Biar sesusah apapun, saya memilih bekerja serabutan atau apapun, yang penting halal. Kalau kamu tidak mencuri, kenapa kamu takut kalau saya mau periksa tas kamu? Ini kan membuktikan bahwa kamu itu kan orang baik-baik. Om, maafin aku ya. Kamu gak perlu minta maaf. Om gak salah, kamu juga tidak salah. Jadi siapa takut? Mana buktinya? Ini kotak perhiasanku dari Sarah. Gak mungkin, Mas. Mas ini gak mungkin, Mas. Kenapa kotak perhiasan ini ada di tas kamu? Pasti ini perbuatan Nadia sama Dani. Kelewatan. Tadi Dani udah janji akan berubah. Tapi ternyata dia cuma menipuku. Kalian berdua benar-benar gak tahu diri. Sudah ditolong, masih juga mau mencuri. Bu, aku sadar kok, Bu. Aku gak pantas tinggal di rumah mewah seperti ini. Dan aku juga tahu ibu juga gak suka sama aku dari awal. Tapi tolong jangan mempermalukan aku sama Om Hasan, Bu. Aku sama Om Hasan akan pergi kok dari sini. Kanza, untuk apa kamu lakukan itu? Om tidak mencuri. Jadi ngapain kamu ngorbanin diri kamu? Aku minta maaf, Mas. Aku gak bisa dapatin janji aku sama almarhumah istri kamu, Mas. Ayo Om, kita pergi. Om betul-betul tidak menyangka keluarga Pak Bayu tega melakukan ini sama Om. Hei, kalian pikir bisa pergi seenaknya ini? Ini tindakan kriminal. Kamu sudah mencuri di rumah saya. Bayu, cepat kamu telepon polisi. Kamu jangan diam aja.
Ibu, sebaiknya masalah ini nggak usah dibesar-besarkan lagi ya. Tapi nggak bisa begitu dong, nanti dia jadi kebiasaan mencuri di rumah-rumah tempat yang lain. Silakan saja kalau mau lapor polisi. Saya nggak takut sama sekali. Biar polisi yang membuktikan siapa yang menjebak saya yang menaruh kotak perhiasan itu di tas saya. Nanti akan ada sidik jari. Kita buktikan saja sidik jari siapa di kotak perhiasan itu. Kak, gimana nih Kak? Kalau polisi nemuin sidik jari lu di kotak itu? Baik, kalian jangan pergi dulu. Biar polisi datang untuk mengusut masalah ini sampai tuntas. Mampus gue. Kalau polisi nyelidikin kasus ini. Mereka panik banget. Gak salah lagi. Pasti mereka yang menjebak Omasan. Mereka pasti masukin kotak perhiasan itu kata si Omasan. Kalau polisi sampai menyelidiki kasus ini, terus mereka ketahuan gimana? Kalau Pak, aku nggak bisa biarin mereka kena masalah. Masa depan mereka bisa berantakan. Bu, ibu tolong jangan dilaporin ke polisi ya Bu masalah ini. Mas tolong Mas, jangan Mas. Kenapa? Kamu takut? Takut ketahuan? Ibu, kita tidak perlu melibatkan polisi. Aku juga tidak mau pada akhirnya semua orang tahu kalau ternyata istriku sendiri yang mencuri barang-barang di rumah ini. Lagi pula kan perhiasan itu sudah kembali lagi, ya kan Bu? Tega sekali Bayu menuduh istrinya seperti itu. Sepertinya saya sudah salah mengambil keputusan untuk menikahi Kanza, Pak Hasan. Saya akan segera memproses pembatalan pernikahan kami. Astagfirullahaladzim. Suamiku tega mengusirku dari hidupnya. Silakan Mas, lakuin apa yang menurut kamu benar. Assalamualaikum. Aku harus cantik di ulang tahun Mama. Pasti Mama suka kalau aku pakai baju yang Mama beliin. Mama, kok pergi? Tapi kok nggak bilang-bilang? Mama! Kirana, biarin aja dia pergi. Enggak, aku mau sama Mama. Apaan sih Kirana? Gak usah nangis-nangis kayak gini ya. Kirana, kita nggak butuh ibu baru lagi. Kan di sini masih ada papa, kakak, sama oma. Tahu nih. Soalnya dia jahat. Aku mau sama Mama, Mama tidak mau. Kirana! Kirana, diam. Kirana! Kirana! Udah cepat pergi. Mama! Om Sam. Sayang. Kirana? Kamu harus di sini aja, tidak boleh pergi. Kirana? Kirana, kamu di sini aja. Kirana di sini aja. Udah sayang. Aku mau sama Mama. Udah sayang. Udah sayang. Kita kan bawa saya ulang tahun. Kalian aku udah ganti baju yang bagus, Ma. Ayo, Kirana. Mama jangan pergi ya.
Kirana, ayo masuk. Biar ke mama. Ya sayang. Ayo masuk. Gak apa-apa, ayo. Kirana lepas. Ayo, Ayo. Ayo sayang. Elsa, kamu pergi. Sekarang kamu pergi. Jangan menangis. Udah. Kirana, sudah. Jangan menangis ya. Udah. Mama jahat. Kenapa Papa biarin Mama pergi? Kan Mama baru pulang dari rumah Allah. Kok sekarang Mama pergi lagi? Harus susul Mama. Jangan kemana-mana. Di sini saja ya sayang. Udah, jangan nangis. Kan aku mau rayain Happy birthday Mama. Kirana, tenang. Tenang dulu ya sayang. Tenang, udah jangan menangis lagi. Mau sama Mama. Kirana, kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu di sini aja, ya? Papa, kenapa Papa biarin Mama pergi? Kenapa Papa biarin Mama pergi? Aduh. Kirana. Kirana. Astagfirullahaladzim. Mau kemana Kirana? Dengar Papa dulu. Sayang, udah, dengar. Mama itu pergi karena harus urus omnya. Harus urus omnya dulu. Omnya itu lagi sakit, jadi Mama harus ngerawat omnya dulu. Ngerti? Bisa ngerti kan, sayang? Papa benar. Papa nggak bohong. Tidak, sayang. Kapan Mama pulang? Kirana, Mama kamu tuh kan perginya nggak lama. Makanya kamu jangan nakal. Harus nurut sama papa, oma, dan kakakmu. Ya? Sekarang ayo minum obat dulu yuk. Nih, coba tuh papanya pegang dulu airnya. Nih obatnya sayang. Minum dulu. Nih, minum obat dulu. Mau buka mulutnya. Nah. Terima kasih, Bu. Iya. Tidur. Kamu ternyata sudah ngantuk kan? Sekarang kamu istirahat dulu aja ya. Ayo, ini. Papa temenin kamu tidur. Aduh. Udah. Sekarang kita udah hidup baru lagi. Tidak ada yang mengganggu. Akhirnya tidur juga sih Kirana. Sekarang rumah kita udah aman, Oma. Iya, aman. Om, maafin aku ya. Aku sebenarnya tahu siapa yang menjebak Om. Siapa yang udah menjebak Om? Siapa yang udah mempermalukan kita? Anak-anaknya Mas Bayu, Dani sama Nadia, Om. Mereka tuh sebenarnya tuh gak suka sama aku. Dan sebenarnya mereka tuh gak suka kalau misalkan papa yang menikah sama aku, Om. Makanya mereka tuh gak mau kalau misalkan aku tinggal di sana. Kamu yang sabar ya. Semuanya udah terjadi. Mungkin Bayu bukan jodoh yang terbaik untuk kamu. Tapi nanti pasti Allah akan pilihkan jodoh yang paling baik untuk kamu. Amin, Om. Sekarang kita pulang ya. Aku gak mau balik ke rumah itu lagi, Om. Kan Om tahu sendiri, aku pernah lamaran dari Pak Sastro. Dan kalau misalkan aku balik, aku takut, Om. Aku takut ketemu sama Pak Sastro. Nanti Pak Sastro ngajakin aku menikah lagi gimana, Om?
Kamu tenang aja, Kanza. Biar Om yang ngomong sama ibu kamu. Mudah-mudahan ibu kamu masih kasih kesempatan kamu untuk tinggal di rumah itu. Soal Pak Sastro, sepertinya dia tidak melamar kamu lagi. Pokoknya aku nggak mau putus sama Ferry. Aku sayang sama Ferry. Tasya, tapi kamu harus tahu. Terserah Mama mau ngomong apa. Tasya. Pokoknya aku nggak mau dengerin Mama. Riko itu. Aduh, buset. Si Kacung bawa-bawa perempuan nggak tahu diri ke rumah ini. Heh, perempuan, ngapain lo kesini? Diceraiin sama suami lo. Terus diusir. Makanya lo balik lagi datang ke sini. Tolong izinin aku untuk tinggal di sini lagi ya, Bu. Heh, kemarin lo pergi kabur dari sini untuk nikah sama duda beranak 3. Dan lo tahu gak akibatnya apa buat gue? Hidup gue jadi susah sengsara, tau gak? Gue dikejar-kejar, harga di gue diinjek-injek sama si Sastro. Terus sekarang lo dengan tambah dosa bilang, boleh tinggal di sini lagi. Situ waras, punya otak, punya hati gak? Jauh! Bu, tolong kasih aku kesempatan, Bu. Aku nggak punya rumah lagi, Bu, selain rumah ini, Bu. Tolong izinin aku untuk tinggal di sini, Bu. Bodoh. Bukan urusan gue. Lagi pas salah lo sendiri. Kenapa lo kabur dari sini? Pergi lo. Mbak, tolong kasih kesempatan untuk Kanza buat tinggal di sini untuk beberapa hari saja. Kacung, lo diem ya. Lo nggak usah ngatur-ngatur gue. Dan lo denger. Gue nggak sudi lo balik lagi ke sini. Jadi lo pergi. Ibu. Ibu. Gue tuh pergi. Gue biar. Memang perempuan yang tidak cocok jadi istri kamu. Kamu harus segera memproses pembatalan pernikahan kamu. Nah itu harus dapat pembalasannya. Ayo cari Mama. Ini Mama Kirana. Mama Kanza memang bukan Mama Kirana. Mama jelasin ke aku siapa monsternya. Enggak, Riko. Kamu nggak boleh ketemu sama dia. Terserah Mama deh, Mak. Aku capek tuh, Mama. Mama tenang aja di dalam kamar Mama ya. Pasti Kanza ada kaitannya di balik ini semua. Itu perempuan emang bener-bener emosi yang keponakan kesayangan lo tuh. Kelakuannya. Ya Allah, sekarang aku harus kemana lagi? Kalau Papa sama Kakak nggak mau nyari Mama, biar aku sendiri yang nyari Mama. Di mana kamu, Nana? Kalau Papa nggak mau cari Mama, aku akan cari sendiri. Kirana,